Nah, kisah yang kita temukan di Kejadian 14. Ini sebenarnya ditulis atau terjadi sekitar 500 tahun sebelum keimamatan Lewi diadakan. Ini adalah hal yang penting. Kejadian pasal 14 ini terjadi antara tahun-tahun 1900 sampai tahun 2000 sebelum Masehi. Sedangkan keimamatan Lewi diadakan sekitar 1445 sebelum Masehi. Jadi ini terjadi sekitar 500 tahun sebelum keimamatan Lewi. Kisah yang kita akan simak ini terjadi pada zaman itu. Nah, kisah di Kejadian 14 adalah ada 4 raja yang bersatu melawan Raja Sodom. Dan siapakah yang tinggal di Sodom? Lot yang tinggal di Sodom. Jadi keempat raja ini menggalang kekuatan bersama, mereka mendatangi Sodom. Mereka menaklukkan kota itu, mereka menawan warga kota termasuk Lot. Dan mereka menjarah kota-kota dan mengambil semua harta kota-kota itu. Nah, ketika Abraham mendengar ini, dia berkata, aku harus ke sana dan menyelamatkan Lot. Dan aku juga harus merebut kembali semua harta itu. Maka Abraham pun mengumpulkan 318 orang pilihannya. Yang dipilihnya dengan sangat cermat. Untuk pergi dan berperang melawan keempat raja tersebut. Untuk menyelamatkan Lot dan harta kota itu. Nah, Abraham berhasil. Dia menaklukkan raja-raja tersebut, dia berhasil membawa Lot pulang. Dan dia mendapatkan semua harta kota itu kembali. Dan dalam perjalanan pulang, ada sesuatu yang sangat menarik terjadi. Dalam perjalanannya dia bertemu dengan satu sosok yang misterius. Yang sepertinya muncul lalu menghilang lagi dari catatan Alkitab. Nama sosok ini adalah Melkisedek. Mari kita baca kisah ini di Kejadian 14 ayat 18. Hal yang sangat menarik adalah bahwa sudah ada keimamatan sebelum adanya keimamatan Lewi, yaitu keimamatan Melkisedek. Nah, perhatikanlah. Lalu Melkisedek, ini di ayat 18. Raja Salem, mengeluarkan roti dan anggur. Sungguh menarik, bukan? Kapankah kita menyajikan roti dan anggur? Kita memakai roti dan anggur sewaktu perjamuan suci. Jadi rupanya seperti diadakan perjamuan suci. Setidak-tidaknya dalam lambang atau simbol. Lalu dikatakan, lalu Melkisedek Raja Salem, membawa roti dan anggur. Kemudian dia katakan, ia adalah siapa? Seorang imam Allah yang maha tinggi. Pertanyaan, apakah sudah ada keimamatan sebelum ada keimamatan Lewi? Sudah ada keimamatan sebelum adanya keimamatan Lewi. Nah, mari kita perhatikan bagaimana kisah ini berkembang selanjutnya. Ingat, ini terjadi 500 tahun sebelum keimamatan Lewi diadakan. Mari kita baca ayat 19. Dikatakan di ayat 19. Ini berbicara mengenai Melkisedek. Lalu ia memberkati dia. Melkisedek memberkati Abraham, lalu katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. Dan sekarang perhatikan ini. Pemilik langit dan bumi. Bagaimanakah Sang Yang Maha Tinggi ini disebut? Dia sebagai apa? Dia adalah pemilik langit dan bumi. Berarti dialah yang empunya langit dan bumi. Sungguh menarik bahwa Melkisedek hendak memperkenalkan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah pemilik dan yang empunya segala sesuatu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan Abraham ketika Melkisedek memberkatinya? Dan ketika Melkisedek berkata bahwa dia mewakili Allah yang Maha Tinggi. Dia adalah imam dari Allah yang Maha Tinggi. Dan bahwa Allah adalah pemilik langit dan bumi? Apakah yang Abraham rasakan dia harus segera lakukan? Betul sekali. Perhatikan apa yang kita temukan di Kejadian 14 ayat 20. Dikatakan, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek yang masih berbicara. Yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Dan kini merujuk kepada Abraham. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Apakah Abraham mengakui bahwa karena Tuhan adalah pemilik langit dan bumi, dia perlu mengembalikan persepuluhan yang setia kepada imam besar Melkisedek? Tentu saja.
Jadi apakah keimamatan sudah ada sebelum keimamatan Lewi? Ya. Apakah pengembalian persepuluhan sudah ada sebelum keimamatan Lewi? Tentu saja. Prinsip persepuluhan ini bukan bagian dari hukum Musa. Bahkan itu sebelum zaman Taurat Musa, menurut kata Alkitab. Nah, apakah yang diwakili oleh keimamatan Melkisedek itu? Anda tahu, yang menarik bahwa Yesus berasal dari suku apa? Yesus datang dari suku Yehuda. Apakah Yesus berhak menjadi imam besar jika dia berasal dari suku Yehuda? Tentu saja tidak. Dia berhak menjadi apa? Menjadi raja, tapi bukan imam besar. Jadi Yesus tidak boleh menjadi imam besar menurut ketentuan Harun. Karena ketentuannya adalah suku Lewi. Jadi Yesus tidak bisa menjadi imam besar menurut ketentuan Harun. Yesus harus menjadi imam dari ketentuan yang lain. Lalu menurut ketentuan apakah Yesus menjadi imam? Dia mengikuti ketentuan Melkisedek. Anda lihat, Melkisedek memberi Yesus hak menjadi imam. Dan Yehuda memberi Yesus hak menjadi raja. Anda bisa paham atau tidak? Nah, marilah kita simak di kitab Mazmur 110 ayat 4. Di mana kita akan temukan rujukan lain tentang Melkisedek dan keimamatannya. Dan berapa lamakah keimamatan itu akan berlangsung? Apakah keimamatan Lewi sudah berakhir? Ya atau tidak? Apakah keimamatan Melkisedek akan berakhir? Tidak. Perhatikan apa yang terdapat di dalam kitab Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan berubah. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menjadi imam untuk berapa lama? Selama-lamanya, menurut ketentuan Harun. Bukan. Menurut ketentuan. Siapa? Melkisedek. Pertanyaannya ialah, di dalam diri siapakah Mazmur ini digenapi, dan dengan siapakah? Marilah kita bersama ke Ibrani 6 ayat 19-20. Ibrani 6 ayat 19-20. Di sini Rasul Paulus yang saya yakini adalah penulis kitab Ibrani, berkata begini. Pengharapan yang kita miliki itu adalah sauh bagi jiwa kita. Yang pasti dan kokoh. Yang kehadirannya masuk di balik tabir. Di mana Sang Perintis telah masuk bagi kita. Yaitu Yesus, setelah menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Menurut ketentuan Melkisedek. Perhatikan ada rujukan ayat yang lain. Ada banyak rujukan pada ayat di Mazmur 110 ayat 4 ini di kitab Ibrani. Tetapi marilah kita baca satu saja lagi. Ibrani 7 ayat 17. Yang berbicara mengenai Yesus, dikatakan. Sebab dia bersaksi. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut ketentuan Melkisedek. Jadi terdapat keimamatan Lewi yang menerima persepuluhan. Dan keimamatan itu telah berakhir. Tetapi ada keimamatan yang lain, yaitu keimamatan Melkisedek. Dan keimamatan ini berlangsung selamanya. Apakah persepuluhan ini berada di bawah kedua keimamatan tersebut? Ya. Ada persepuluhan di bawah keimamatan Harun yang mana sudah berakhir. Tetapi ada juga persepuluhan di bawah keimamatan siapa? Melkisedek. Jadi apakah prinsip persepuluhan ini lebih tua dari sistem keimamatan Lewi? Apakah ini sesuatu yang kita harus lakukan selamanya? Tentu saja, karena keimamatan Kristus itu selama-lamanya.